Shalom, selamat pagi, sukacita, bahagia, salam sehat kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Judul renungan pagi ini, hukum yang tertulis di hati. Subscribe, like, share ke banyak mungkin teman. Dan Yeremia 31 ayat 33-34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pertanyaannya, apakah itu hukum yang ditaruh dalam batin dan ditulis dalam hati kita? Nomor satu, bukan hukum Taurat Musa. Itu bukan hukum di loh batu yang dipindahkan ke loh hati. Nomor dua, bukan Taurat yang diperbaharui. Itu bukan Taurat Yesus atau kitab perjanjian baru. Bukan. Tiga, bukan pengetahuan akan yang baik dan yang jahat yang diturunkan oleh Adam. Jadi apakah itu hukum yang ditaruh di dalam batin dan ditulis dalam hati kita? Itu adalah dirinya sendiri, yaitu Yesus dalam pribadi Roh Kudus ditaruh di hati kita. Mari kita lihat tiga hal yang perjanjian baru katakan tentang hukum yang ditaruh dalam batin dan ditulis dalam hati kita. Nomor satu, hukum kasih. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Di bawah perjanjian yang lama, kasih adalah sesuatu yang dituntut dari kita. Bunyinya begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, hatimu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Di bawah perjanjian yang baru, kasih adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Seperti Allah telah mengasihi kamu. Dan kasih Yesus yang tak terukur ini meluap keluar sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan mencurahkan kasih-Nya berlimpah-limpah ke hati kita melalui Roh Kudus, yaitu Roh Kudus sendiri. Di bawah perjanjian yang lama, kita mengasihi orang lain karena takut pada hukuman. Sedangkan di bawah perjanjian yang baru, kita menjalin hubungan dengan Sang Kasih yang melahirkan ketaatan. Hukum yang kedua, hukum roh kehidupan. Ada perbedaan antara Old Covenant, aturan tertulis yang tidak bisa kita turuti, dan New Covenant, Kristus sendiri yang hidup di dalam kita. Hukum yang lama adalah apa, sedangkan hukum yang baru adalah siapa. Paulus tidak mampu mentaati hukum tertulis. Tidak peduli seberapa kuat ia berusaha, ia membutuhkan hukum yang baru. Dan hukum yang baru itu adalah siapa, bukan apa. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus dalam surat Roma 7 ayat 24-26. Kemudian Paulus menjawab sendiri, syukur kepada Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Itulah jawabannya. Siapa? Yesus yang bisa melepaskan. Hukum yang lama memimpin kepada penghukuman dan kematian, tapi hukum roh memberi kehidupan. Roh memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena hukum yang tertulis mematikan, tetapi hukum roh menghidupkan. Jadi siapakah yang memberi hidup? Bukan seperangkat aturan, tapi Roh Kristus yang ada dalam kita, Roh Kudus. Hukum yang baru adalah siapa? Nomor tiga, hukum yang sempurna yang memerdekakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hukum yang sempurna yang memerdekakan adalah Yesus Kristus, sebab ia memenuhi semua ketentuan hukum Taurat dengan sempurna. Hukum yang sempurna itu adalah DNA rohani dari Bapa Surgawi. Itulah benih ilahi yang dilahirkan di dalam kita oleh Roh Kudus. Buah yang dihasilkannya adalah kemerdekaan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ketika melihat pada cermin hukum Taurat, maka kita akan merasa najis, hancur, penuh celah, penuh noda, penuh kegagalan, penuh kesalahan, penuh dosa. Tapi ketika kita melihat pada cermin hukum yang sempurna, yang memerdekakan, yaitu Yesus, maka kebenaran Kristus yang memerdekakan hidup kita. Di dalam Yesus, kita telah dibenarkan dan dikuduskan. Mari arahkan pandangan kita pada Yesus, sehingga hidup kita mengalami transformasi menjadi serupa dengan Dia.
Haleluya. Amin.